Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya, Heri Orun. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Tidak sempat masuk ke dalam rumah sakit, seorang ibu hamil di kota Jayapura melahirkan di parkiran rumah sakit Bayangkara. Seorang sopir truk di Merauke tewas dibacok orang tak dikenal. Hilang 2 hari, pencari kepiting ditemukan tewas di Sungai Mimika. Setelah melakukan pencarian, korban pencari kepiting bakau yang terjatuh dari perahu akhirnya ditemukan meninggal dunia. Penemuan korban dibenarkan oleh Kepala Posar Asmat Wagianto. Menurutnya, jenazah korban ditemukan oleh pihak keluarga di distrik Pulau 3, Kampung Onafai. Setelah mendapat informasi tersebut, tim SAR yang tiba di lokasi kejadian langsung bersama keluarga korban melakukan evakuasi jenazah. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Satu orang ibu atas nama Dortea, 25 tahun, tenggelam setelah terserang epilepsi di atas perahu. Terkait laporan tersebut, kami turunkan 1 tim gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, dan 1 personil Polair, dan beberapa orang keluarga korban. Tim gabungan melakukan penyisiran dari Omor hingga Kampung Onafai, distrik Pulau 3. Tim melakukan penyisiran. Dalam proses pencarian tersebut, keluarga korban menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah korban dan langsung dimakamkan oleh keluarga korban. Korban awalnya menggunakan perahu untuk mencari kepiting bakau, namun saat beraktivitas, penyakit epilepsi yang diderita korban diduga kambuh, sehingga korban terjatuh ke sungai dan hilang. Setelah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tim SAR Pos Asmat resmi menutup operasi pencarian. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Berbagai musibah yang terjadi belakangan ini di tanah air telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana perlu menjadi prioritas utama, khususnya dalam menyiapkan kebutuhan kedaruratan. Basarnas Merauke terus mengimbau masyarakat untuk senantiasa membekali diri dan keluarga, terutama jika bencana terjadi secara mendadak. Sejumlah perlengkapan dasar perlu disiapkan sebagai langkah antisipasi. Di antaranya kebutuhan darurat yang wajib tersedia yaitu senter atau lampu penerangan, obat-obatan dan perlengkapan P3K, perlengkapan bayi bagi keluarga yang memiliki balita, serta makanan ringan dan air minum. Mereka mempersiapkan logistik seperti makanan, obat-obatan, kemudian juga alat penerangan seperti senter. Kemudian juga mereka juga harus tahu terkait dengan kondisi sekitar, bahwa jika terjadi kejadian atau banjir, mereka sudah bisa memahami itu, di mana dan kapan mereka harus melakukan evakuasi secara mandiri. Basarnas saat ini menyiagakan seluruh perlengkapan darurat di wilayah yang rawan bencana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasar pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru di warung pangan milik Dinas Pertanian Merauke sepi pengunjung. Hanya beberapa warga yang datang untuk berbelanja, itu pun dalam jumlah terbatas dan seadanya untuk kebutuhan harian. Sementara itu, para penjual lebih banyak duduk menunggu di meja jualan karena minimnya pembeli. Diduga sepinya pengunjung pada pasar pangan murah ini akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pasar murah tersebut. Jam 8. Baru hari ini mulai ya? Iya, mulai. Ibu, ini kenapa kok sepi ya? Nggak tahu. Ini biasanya seperti ini, Bu? Biasanya jam segini sudah ramai. Oh, ya, ini sepi ya? Iya, hari ini sepi. Minggu depan ada lagi. Sayur dari pagi tadi ya. Ibu, semacam sepertinya sepi ya? Sepi, iya. Mendadak. Ada penyampaian kan tidak juga ya?
Nggak tahu juga nih. Tapi sepi ya. Warga Merauke diimbau datang ke lokasi pasar murah dan membeli produk yang dijual terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Manokwari, Papua Barat kaget dengan kedatangan Santa Claus. Kemeriahan terjadi ketika anak-anak menerima kado Natal dari Santa Claus. Salah satu organisasi masyarakat sengaja menggelar Santa berbagi kado Natal untuk anak Manokwari untuk memeriahkan Natal. Sahabat Polisi Indonesia itu mendukung toleransi umat beragama dan ikut merayakan setiap ada hari besar keagamaan. Karena itu di antara pengurus sahabat polisi itu tidak ada perbedaan. Suku, ras, agama itu tidak ada. Kami bilangkan di sini. Kami mengedepankan adalah kekeluargaan. Karena itu ada keluarga-keluarga kami yang dari Nasrani. Kami ikut merayakan Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember 2025. Mari kita sama-sama menjaga Raya Natal ini 25 Desember 2025 ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Kami dari sahabat Polisi Indonesia mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2025 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2020. Kehadiran Santa Claus sudah menjadi tradisi warga di Papua jelang Natal dan Tahun Baru. Anak-anak di Papua senang karena Santa Claus datang membawa hadiah. Selain membawa hadiah, anak-anak diingatkan agar rajin belajar. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.